Wis, Ya. kita lanjut obrolan kita, Bu. Waduh. Jadi sebenarnya kurikulum berbasis cinta itu sudah ada di pesantren. Sudah penuh cinta Sudah ya. penuh cinta lah. Ya Mhm. emang ada beberapa yang harus Iya. diperbaiki, harus ditajamkan, Iya, iya. harus dijadikan pembiasaan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kurikulum cinta itu sudah ada di pesantren, Iya, iya. sudah ada di madrasah, saya Mhm. pikir di madrasah-madrasah. Nah, kira-kira menurut Ibu apa latar belakang pemerintah dalam ini Pak Menteri Mhm. Agama sehingga kemudian kurikulum berbasis cinta itu seperti diformalkan gitu. Mhm. Apa kurang cinta gitu Apa selama kurang ini? cinta atau bagaimana Pak? Betul, betul. Ada pertanyaan Pak Yai itu mewakili pertanyaan hampir semua guru di Oh gitu Indonesia ya? ya, Wah betul. terutama Berarti guru madrasah. kegelisahan semua orang ya? Apalagi madrasah swasta. Iya, Emang selama ini kamu nggak punya nggak cinta? punya Kalau cinta. nggak punya cinta, kami nggak mungkin mau ngajar dengan honor yang Ya, nggak ya, jelas kata ya, gitu ya. ya. Apalagi yang swasta-swasta kecil Betul, atau di betul, betul. daerah. Justru karena cinta lah kami itu tetap bertahan Ya, ya. ya. Jadi guru honorer yang nggak diangkat-angkat ya Iya, dengan betul. honor yang nggak jelas kan gitu. Ya, ya, ya. Nah, barangkali di sini yang perlu kita luruskan itu seperti ini. Betul sekali kita nih, saya juga Iya, guru ya Pak ya. ya. Selama ini kita mendidik, saya tidak terlalu suka dengan kata mengajar ya. Heeh, Kita mendidik heeh. murid kita, anak kita itu jelas dengan penuh cinta. Iya, iya. Kalau nggak penuh cinta nggak mungkin dong Iya, iya, bertahan iya. ya ngajar di madrasah gitu ya atau jadi guru di Indonesia. Betul, betul. Ada satu sebetulnya kenapa ada alasan utama yang saya lihat ya benang merahnya kenapa pemerintah seolah-olah memformalkan bahwa di madrasah khususnya Iya, pembelajaran itu harus menginsersikan, mengikut sertakan berbasis cinta. iya. Emang kurang cinta, bukan itu masalahnya. Hmm. Memang di satu sisi hampir semua guru lah, walaupun tidak semua ya, tapi kita pukul rata-rata bahwa kita memang sudah mendidik dengan penuh cinta. Ya. Cuma masalahnya sekarang fenomena yang ada di negara kita khususnya atau di dunia ini yaitu fenomena defisitnya cinta di anak didik, Ya, di generasi muda ya. Ya, betul, betul. Kalau guru udah nggak diceritain lah Ya, ya. cintanya. Tapi anak-anak didik kita, generasi muda kita sekarang menunjukkan fenomena defisit cinta. Ya, ya, ya. Mundurnya, terjadi dekadensi cinta. Menurunnya nilai-nilai hormat, anak pada orang tua, Ya, ya. murid pada guru, ya tadi junior kepada senior gitu. Itu terjadi. Dan itu yang membahayakan kan gitu. Ya, ya. Nanti akan menggerogoti bahkan menghancurkan hakikat tujuan pendidikan. Ya. Kan pendidikan itu adalah sebuah proses membimbing generasi muda agar generasi muda bisa bersikap atau berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Norma agama, norma sosial. Nah sekarang fenomena yang ada adalah generasi muda, anak didik kita menunjukkan defisit cinta. Kita nggak usah kasih contoh banyak-banyak, udah jelas kasat mata ya. Kasat mata itu terlihat. Ya contoh murid timbang ditampar karena melakukan jelas-jelas kesalahan di sekolah, orang tua malah tidak terima, melaporkan gurunya. Bahkan terakhir ada kasus-kasus siapa itu yang divonis 5 tahunnya untuk sesuatu kesalahan yang sebetulnya katanya belum terbukti jelas kesalahannya. Nah ini menunjukkan adanya dekadensi cinta, defisit cinta, baik di kalangan siswa, anak didik kita maupun orang tua. Nah kembali lagi kita ke orang tua. Orang tua juga menunjukkan defisit cintanya pada anak, ya kan? Harusnya orang tua itu kan betul-betul memperhatikan anak dan ingin anaknya itu jadi anak yang sesuai dengan harapannya, nilai yang soleh-solehah misalnya. Tapi dengan seenaknya titipin ke lembaga tanpa basa-basi, tanpa apa-apa, dan jika anaknya dididik oleh gurunya malah tidak suka. Itu bukan cinta namanya, kan justru merusak ya. Nah jadi ada fenomena di masyarakat kita khususnya, terutama di pendidikan madrasah, adanya defisit cinta. Ya di kalangan masyarakat khususnya kalau kita guru ya adanya di anak didik kita. Rasa hormat mereka, semangat belajar mereka, kecintaan terhadap alam, kecintaan terhadap dari semua dimensi, Bu. Hampir cinta dari itu defisit semua. Defisit. Cinta alam sudah enggak. Cinta alam, contohnya banjir sekarang ya, itu kan dari
sudah tidak Iya, adanya iya, cinta kepada alam dan lingkungan. Pada iya, iya, ilmu juga sudah tidak menghargai lagi ilmunya, pemberi iya, ilmunya, iya, iya. wasilah-wasilah pendukung ilmu kan Betul, betul. sudah tidak dihargai. Diri dan sesama perundungan di mana-mana, Iya, iya, ya, iya. merusak diri dengan minum Iya, alkohol, iya, iya. dengan segala macam Iya, jenis iya, narkoba tidak. dan sebagainya Betul, misalnya. betul. Dan terakhir itu tanah air. Cinta tanah air. Rasa cinta tanah air sekarang itu luntur di kalangan generasi muda. Banyak Tapi anak muda yang siap berprofesi sebagai buzzer, misalnya ya, buzzer yang apa itu mengadu domba, ya, masyarakat dengan masyarakat, pimpinan dengan pimpinan dan sebagainya. Dengan di apa ya? Jadinya mereka buzzer-buzzer yang dibayar itu, hmm, prihatin kan kita. iya, iya. Ya Allah, mereka mencari uang dengan cara mengadu domba manusia yang satu dengan manusia lain. Itu prihatin kan? Iya, iya. Kalau itu tidak segera kita atasi, ya, kita hentikan, mau jadi apa negeri Kadang ini? cintanya juga sifatnya hanya formalitas, Bu, barangkali. Iya, Mungkin ketika NKRI harga mati bisa diteriakkan hanya dengan lisan kencang, saja hanya ya, lisan saja. hanya Padahal jargon saja. sebenarnya Tidak ada dalam. konsekuensi mencintai tanah air itu kan berarti mencintai keragamannya, Iya, Bu. keragamannya dengan segala Keragaman macam segala itu. macam Iya. tradisi lokalnya dan Nah, lain sebagainya. jadi maksud di kurikulum berbasis cinta itu bukan kita mengajarkan cinta, Iya, iya. tapi bagaimana kita itu memasukkan ya berbagai macam cinta, panca cinta kan Iya, yang iya, ya, iya. dalam pendidikan Iya, gitu ya, pendidikan kepada anak didik kita agar cinta itu, rasa kasih sayang itu terinternalisasi iya, iya. ya, mendarah daging dalam diri anak itu sehingga anak itu benar-benar berperilaku sesuai dengan yang diajarkan, penuh Betul, cinta. betul. Karena apa? Sudah terinternalisasi dalam Hmm, dirinya, sudah iya. mendarah daging, sudah jadi habit. Contohnya seperti nyikat gigi. Heeh. Nyikat gigi awalnya sebuah keterpaksaan kan. Iya, iya. Anak tuh dipaksa untuk nyikat gigi. Tapi orang tuanya karena sayang sama anaknya terus memberikan kebiasaan nyikat gigi. Pada akhirnya menyikat gigi terinternalisasikan Iya, iya. ke dalam diri anak. Mendarah daging ya. Sampai ada bukan kasus. Kita rasakan Iya, iya. sekali aja kita nggak gosok gigi, rasanya kayak apa? Nah Nggak seperti pede itu, ya? nggak pede. Seperti itu maksud diberikannya apa tuh pendidikan yang Hmm, diinsersi memasukkan muatan cinta yang cinta agar agar cinta itu bukan di lisan di sana saja ya. tapi ada dalam perbuatan dan dalam diri hati dan pikiran Dan begitu. bahkan kalau saya nggak salah, Bu, Pak Kemenag itu mengharap agar kurikulum cinta itu menjadi way of life ya. Way of life betul. Iya, dari Karena itu ajaran agama. iya, iya, Agama kan way of life kita. Iya. Ya cinta itu kan ajaran iya, agama betul, ya. betul. Agama itu diyakini kan sebagai way of life Hmm. selama ini. Ya jelas dong inti dari ajaran agama itu kasih sayang ya jadi way of life. Dan itulah kenapa kemudian perlu adanya insersi Insersi memasukkan eh, panca cinta ya panca kalau cinta. karena Iya, sudah iya, diformalkan iya, jadi iya. sebuah pendekatan. Heeh. Jadi panca cinta yang itu cinta pada Allah dan Rasulnya, Hmm, cinta pada ilmu, cinta pada alam dan iya, lingkungan, cinta pada diri dan sesama. iya, Terus cinta pada tanah air, iya, iya, itu nilai-nilainya kita insersikan ke dalam pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. ekstrakurikulernya. Iya, Dalam iya, belajar kita insersikan. Dalam kegiatan kokurikuler iya, yang menunjang pembelajaran iya. kita masukkan. Bahkan dalam ekstrakurikuler pun guru pembimbing ekstrakurikuler Hmm, harus memasukkan cinta kasih itu bisa. dalam kegiatannya. Betul, Yang betul. ya tujuan akhirnya tadi terinternalisasi ke dalam Dalam diri diri. anak sehingga anak berperilaku atau bersikap sesuai dengan nilai-nilai cinta yang sudah masuk ke dalam darah dagingnya gitu. Mungkin itu menurut saya sih Iya, ya. iya, tapi ya saya Iya. juga setuju, Oh, setuju dan itu bagus. iya. Ya, ini Bu, setelah kita sadar bahwa berarti memang perlu menginsersikan lagi cinta di dalam Iya, sistem pembelajaran betul. kita. Nah, kira-kira menurut Ibu kendala yang terdekat apa Bu? Sehingga
apa yang kita Ya, inginkan yang agar sesuai. kemungkinan akan jadi Iya, penghambat atau penghambat ya, tantangannya dalam penerapan penerapan apa tuh tadi kurikulum berbasis kurikulum cinta. berbasis cinta ini. Pertama, pemahaman guru dulu. Hmm. Banyak guru yang salah paham. Nah, Ya iya, seperti iya. tadi, emang saya nggak pakai cinta selama ini kan gitu. Iya, iya, iya. Yang pertama, ya jelas gurunya dulu yang harus kita treatment, ya. Kita luruskan pemahamannya bahwa seperti ini loh gitu. Maksud pemerintah ya mengharuskan pembelajaran itu menginsersikan nilai-nilai cinta ke dalam. Nah, jadi diberesin dulu mindset guru Ya, tentang ya, ya. kurikulum berbasis cinta. Bukan lisan yang Tadi disampaikan. juga saya sempat menerima hal yang menarik itu Gimana, tentang Pak? cinta kepada Allah itu. Iya, Kan ternyata harus dirubah mindsetnya ya, bahwa betul. tidak hanya memandang sifat jalalnya Gusti Allah, akan Mhm, tapi perlu juga sifat jamalnya Gusti Allah. mhm. Jadi waktu itu dicontohkan bahwa sholat kita itu tidak hanya sekedar karena takut. Iya, betul, Ya betul, betul, betul. Iya, gimana Bu? betul, betul. Ya, berarti ya karena tadi Ya, itu mindset guru dalam pembelajaran juga harus dirubah. ya, Selama ini ya, misalnya ya. guru agama Ya, SKI ya, siap, siap. mengajarkan tentang syiar Islam ya, Ya. penyebaran Islam di zaman ini, zaman Ya, ini, zaman ya, ya. ini. Kebanyakan ya memang saya juga pernah belajar SKI kan ya, Hmm. walaupun di sekolah umum ada pelajaran agama khusus tentang tarikh ya, tentang Iya, itu. iya. Yang dibahas oleh guru Iya. tentang Islam pada masa di Mekah, Madinah, terutama di Madinah, Hmm. perang aja ya. Betul ya? Nabi Muhammad pertama perang Badar menang, kedua perang Uhud kalah kan gitu. Dan ada tuh Bu, buku pegangan di pondok pesantren itu Ya, Khulasan Nurul Yakin namanya. apa itu? Yaitu buku kitab kuningnya pesantren lah Iya. tentang sejarah Nabi. Mhm. Nah, itu yang dibahas itu ya judulnya perang Perang semua. terus ya. Ya jangankan orang Iya, non iya. Muslim, Iya, iya. saya khususnya saat belajar itu, kok Nabi Muhammad perang aja ya, gitu ya. Kapan ya ngajarin dagangnya, ngajarin apa tuh Iya, fikihnya dan iya, iya. sebagainya, kok perang aja. Nah di sini berarti guru-guru, khususnya guru agama yang Iya, terkait iya, iya. dengan sejarah Islam, Hmm. mulai meluruskan Hmm. bahwa kehidupan Nabi selama 63 tahun itu nggak perang terus, kalau dihitung perangnya itu sedikit Ya, kok ya, gitu betul, ya. berapa persen Lebih mereka banyak ya. kegiatan Ya, sosialnya, sosial. kegiatan tabliknya Oh, kan iya, iya, gitu. betul, betul. Perang mah hanya tentatif aja kan, tidak terus perang Dan itu. tentunya sifatnya juga defensif, karena Defensif, kamu bukan mempertahankan diri ya, agresif ya, ya. ya, betul. Karena ada orang menyerang, kita harus Ya, menjaga ya, diri gitu. ya, Jadi ya, di pihak guru ya kembali ke guru, karena guru pendidik ya. ya, ya. Apa yang selama ini kita ajarkan pada siswa yang ternyata kurang relevan dengan nilai cinta, Hmm. kita ubah. Hmm. Benar-benar muatan pelajaran itu harus berbasis atau terkait include di dalamnya nilai-nilai cinta. Bahwa Ya, ya. Rasulullah itu dalam hidupnya lebih banyak memberikan kasih Kasih sayangnya sayangnya. pada umatnya itu ya, bukan perang Ya, kan ya, ya. gitu. Gitu, Pak. Tapi saya juga waktu waktu jadi siswa ya begitu, kok perang terus ya. Sampai apa perang Uhud, perang Badar, siapa pahlawannya kan cuma gitu yang diajarkan, tapi esensi dari perang itu apa Iya, iya, sebetulnya? iya. Latar belakangnya enggak terlalu dibahas oleh guru. Ya jadi kembali guru pun harus mengevaluasi diri, Ya, memperbaiki mindset iya, yang keliru. Pokoknya mindset guru, perilaku guru, ucapan guru harus benar-benar bermuatan nilai-nilai cinta gitu, iya, kasih iya. dan sayang. Ucapan yang biasa serampangan guru, cung sini guru juga kadang suka menyebutkan kata-kata yang kurang bagus Iya, ya, iya, kurang iya, pantas betul, betul, betul. sebagai bentuk keakraban. Sekarang kita kurangi. Hmm. Tidak pantas sekali Iya, iya. kita yang bukan orang tuanya memanggil nama anak orang seenak perut gitu ya. Itu guru gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. gimana anaknya, muridnya kan gitu ya. Jadi betul, tantangan pertama, hambatan pertama adalah pemahaman yang belum holistik dalam mindset guru Dalam mindset tentang guru KBC. tentang Itu perlu BC. dirubah, guru juga perlu belajar. Iya, Makanya iya, iya. momen BIMTEK ini Bimtek adalah ya. awal menyadarkan guru bahwa
kita harus jadi teladan bagi siswa kita untuk eh, menularkan nilai-nilai kasih dan sayang pada Ya, mereka ya, ya. dari guru dulu. Betul, betul. Nah, kembali lagi idenya sebenarnya guru sebagai teladan itu. Guru tetap Dan itu kalau belum berhasil bisa jadi kurikulum berbasis cintanya tidak akan berhasil tidak nanti. akan berhasil. Saya yakin tidak akan berhasil kurikulum cinta itu mencapai tujuannya Tujuannya jika jika hambatan, halangan, terutama yang ada dalam dalam diri diri guru guru, tidak diperbaiki dulu. ya, ya. Gitu. Dan orang tua, Pak. Dan orang Orang tua tua, lagi kembali. sebab orang tua juga guru Ya, bagi anak-anaknya. ya, Anak ya. bisa ini bisa itu kan dari gurunya, orang tua di rumah. Ya, guru tahu ilmu ini dari gurunya di sekolah kan gitu. Ya, guru di sini ya orang tua di rumah dan guru di sekolah. Oke ya, kita mungkin tidak menafikan lah peran penting guru dan orang tua tentunya Iya. sudah dibahas oleh Bu Is. Kira-kira selain guru dan orang tua, Bu, kendala apa yang kira-kira menjadi penghalang suksesnya kurikulum berbasis cinta ini? Wah, berat ya. Pengaruh lingkungan. Eh, Ya, kalau di pesantren sih mending ya, Pak ya, ya. ya, ya. Terkurung kan siswa itu. Artinya komunikasi mereka Hmm. dengan dunia luar relatif terbatas Terbatas, ya. ya dibanding dengan siswa atau murid kita yang belajar di sekolah tidak di lingkungan pesantren. Dididik yang bagus di rumah, dididik yang bagus di sekolah. Iya, iya. Tapi bergaul di Bergaulnya luar salah. Kan gitu. Sebab kan kita tahu dalam teori kepribadiannya bahwa kepribadian seseorang atau ya perilaku seseorang itu ya kepribadian sih, Iya, iya. personality Personality, ya. seseorang itu terbentuk oleh dua faktor kan ya. Pertama faktor genetika, Iya. kedua faktor lingkungan. Yap. Faktor genetika bisa dominan, bisa tidak. Iya, iya. Tapi kalau saya sih lebih pada lebih setuju dengan pendapat dalam kasus sekarang itu lingkungan yang lebih banyak berpengaruh. Nah itu, kalau kita bisa menciptakan lingkungan yang bagus, Iya. ya, insya Allah lah unsur genetika yang kurang bagus akan tercover oleh lingkungan yang bagus, gitu kan? Nah sekarang tadi kalau di pesantren masih untung Pak, murid kita di sini mondok, 24 jam kita awasi, ya, kita amati. Tapi dengan murid-murid kita yang tidak mondok, yang berangkat dari rumah terus ke sekolah, dari sekolah ngeluyur kemana atau ke rumah, tapi ke rumahnya bergaul dengan orang lain lewat daring ya, lewat sosial media. Nah itu juga tantangan berat. Di satu sisi di lembaga pendidikan formal kita jor-joran menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik dengan penuh kasih. Di luar mereka mendapat konsumsi yang tidak baik. Itu tantangan terbesar. Mari sama-sama kita pikirkan ya. Bagaimana nih? Sebab kita kan tidak bisa mencegahnya. Pemerintah aja nggak bisa gitu ya. Dengan derasnya arus media sosial yang luar biasa. Apalagi apakah kita harus meniru negara-negara lain yang sekarang misalnya medsos dilarang untuk para remaja gitu atau usia sekolah atau bagaimana? Mungkin secara teoritis bisa aja begitu ya. Tapi warga kita kan masih sudah terbiasa protes ya, terbiasa gitu ya. Ya sebenarnya dari laporan yang di Australia itu ketika ada kebijaksanaan menutup ya, tidak. Tapi tetap saja mereka lebih pintar dan caranya akhirnya bisa masuk lagi juga. Iya, betul. Kayak ujian, sudah pakai komputer ya, pakai bermacam aplikasi exam itu ya. Anak mah pandai ya, jadi hacker jadi istilahnya gini. Lingkungan sosial media memang seperti itu, tapi tetap kembali ya kita di lingkungan basic di keluarga dan sekolah harus kuat. Nah itu barangkali mungkin agar supaya tidak terpengaruh pengaruh luar, bagaimana menanamkan nilai-nilai itu supaya kuat. Sebab kalau seseorang sudah memiliki kesadaran betul. Bahwa ini baik, ini tidak baik, dia sendiri akan memilah dan memilih betul. Dengan siapa dia harus bergaul, di lingkungan mana dia harus bergaul. Jadi tetap kita sebagai guru kuncinya tadi di lembaga
utama anak mendapatkan pendidikan, disitulah kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai kecintaan itu Betul. dengan sangat kuat, yaitu di Jadi keluarga dan di sekolah. kesimpulannya kembali lagi pada guru dan orang tua Betul, kalau untuk saya sih suksesnya tetap semua. gitu. Ya, Iya, barangkali itu Bu. Terima kasih Bu iya. atas waktunya. Pemirsa yang terhormat, itu beberapa masukan, insight, dan nasihat dari Bu Isholiah. Insya Allah sangat bermanfaat. Oh, Kita belum, maaf. maaf ada Iya, perlu tambahkan apa? tadi Silakan. nanti akan ada yang protes nih penonton. Iya, Orang tua, guru, iya. pemerintah di mana? Nah, peran pemerintah itu Pemerintah gimana Bu? juga Ya. pemerintah juga harus konsisten Iya, dong iya. gitu ya. Jangan meminta guru, orang tua harus memiliki Iya. akhlak yang Iya, baik iya. ya, contoh yang baik. Pemerintahnya harus ngasih contoh juga dong. Iya, contoh juga. Pemerintah, orang tua dan guru itu adalah pilar utama ya untuk keberhasilan penanaman nilai-nilai cinta dalam diri anak. Ya, berarti tambahan pemerintah. Pemerintah. Lupa saya tadi ya. Untung keburu ingat. Barangkali itu cukup Bu. Ada hal lain yang Cukup sebentar. Barangkali besok-besok diundang lagi kita bicara yang lain lagi. Insyaallah, Bu. Pemirsa yang terhormat, barangkali itu yang untuk podcast kali ini. Tapi tentunya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang masih kurang serg atau perlu diperjelas, insya Allah UIS akan selalu terbuka. Silahkan bisa tulis di kolom komentar. Dan kalaupun misalnya perlu mengundang lagi UIS di lain waktu dengan tema yang lain yang mungkin dirasa menarik, silahkan tinggal tuliskan saja di kolom komentar. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.